Ayo. Shalom, selamat Ya. sore. Kita dengarkan. Kami dari kelompok 2 atau kelompok kasih ingin Oh iya. memberitahu hasil diskusi kami. Coba kita dengar semua. Kita dengar ya. mengenai Semua diam. pertanyaan tadi. Ya. Yang pertama, apa perilaku yang ditinggalkan agar menjadi pribadi menjadi cerminan karakter seperti Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu perilaku yang kita tinggalkan adalah sebuah sifat yang buruk atau yang menjauhkan diri kita dari Tuhan, seperti sikap berbohong, Ya. sombong, Ya. jarang ke gereja, Ya. jarang beribadah, sehingga kita perlahan-lahan meninggalkan sifat-sifat yang buruk semakin hari dan menjadi pribadi yang mencerminkan Kristus. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, Iya. apa perilaku yang ditinggalkan agar menjadi cerminan karakter seperti Kristus di setiap tempat waktu maupun di rumah, sekolah, gereja, dan masyarakat umum? Contoh-contohnya seperti di rumah, kita dapat mendengarkan perkataan orang tua, Ya. sopan terhadap orang tua. Lalu di sekolah, kita dapat rendah hati terhadap teman, Rendah hati, ya. menolong teman yang sedang kesulitan, hormat terhadap guru dapat dilakukan dengan seperti menyalam setiap kali bertemu. Oke. Lalu pada di gereja, kita bisa tidak menggunakan handphone selama ibadah dan fokus mendengarkan ibadah dan merenunginya. Lalu pada tempat masyarakat umum, kita dapat menaati aturan lingkungan, Ya. menjaga kesejahteraan masyarakat dengan sikap yang ramah dan sopan sebagai bentuk masyarakat yang baik. Lalu komitmen saya Masing-masing ya. Oke. saya ingin menjadi pribadi yang mencerminkan Kristus agar menjadi lebih baik semakin ke depan. Bagus. Lalu untuk komitmen saya itu, saya akan berubah sikap dan perilaku saya dari yang awalnya kurang baik menjadi lebih baik lagi agar bisa menjadi berkat bagi semua orang. Oke. Komitmen saya adalah saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik dan meninggalkan sifat lama saya agar sesuai dengan cerminan Yesus Kristus. Komitmen saya adalah membebaskan kelompok saya yang sering berbuat dosa dan berusaha mengubahnya untuk menjadi lebih baik. Oke, tepuk tangan yang meriah. Hasil diskusinya diserahkan ke Amang Silitonga. Jantar ya. Sekarang maju kelompok Damai Sejahtera. Ya. Damai Sejahtera ada kan? Ayo. Pegang belai. Waktunya 1,5 menit ya. Ayo. 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 Jadi kami dari kelompok Damai Sejahtera yang terdiri saya William, Ya. Bona, Daeri, sama Noel. Nah jadi dari hasil diskusi kami dan pertanyaan dua, apa perilaku yang harus ditinggalkan agar menjadi pribadi jadi cerminan karakter seperti Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu perilaku arogan, Ya. egois, Ya. merasa diri lebih baik, Ya. dan tidak bisa menahan nafsu kedagingan. Ya. Yang pertanyaan nomor 3, apa perilaku yang ditingkatkan agar menjadi cerminan karakter seperti Kristus di setiap tempat dan waktu, contohnya seperti di rumah, sekolah, gereja, dan masyarakat umum. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami, dan diskusinya di sekolah itu, yang pertama ada berdoa sebelum memulai kegiatan dan menaati peraturan yang ada di sekolah. Di rumah ada berdoa sebelum melakukan kegiatan dan mendengarkan nasihat dari orang tua. Ya. Yang di masyarakat umum itu ada menaati aturan yang ada dan menjadi masyarakat yang baik. Di gereja ada berdoa sebelum dan sesudah ibadah dan mengikuti ibadah dengan fokus. Yes. Masyarakat umum. Masyarakat umum. Masyarakat umum tadi udah Mang. Oh ya, oke. Komitmen pribadi. Komitmen pribadi dari saya yaitu dekat dengan Tuhan, lebih baik terhadap lebih humble terhadap orang lain, terus hormat terhadap orang yang lebih tua. Pribadi aja. Komitmen pribadi saya adalah konsisten dalam hal yang sudah dimulai. Wow. Komitmen saya terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus.
Ya. Komitmen saya itu bertekun di dalam iman dan selalu bekerja keras. Oke. Tepuk tangan yang meriah. Serahkan hasil kerjanya ke Bang Sri Tonga ya. Silakan. Sekarang maju kelompok penguasa diri. Penguasa diri ya. Kasih iya. Ini speaker ini. Serahkan ke Bang Sri Tonga. Ya, gondrong, jambret, gondrong. Ayo. Nanti dikirim videonya ya. Ayo, speed and power, cepat dan semangat. Ini ngapain sih? Kata-kata adalah doa ya. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore. Kelompok penguasa diri kami ingin membagikan hasil diskusi kami. Ya. Komitmen kelompok yang akan dikelompokkan Timothy dan Andika. Jadi yang pertama komitmen kelompok. Yang pertama kami mau belajar untuk berubah menjadi pribadi seperti Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Jambret. Drong yang bener drong. Kita dengar. Tanpa membeda-bedakan. Ayo. Apa yang perilaku yang ditinggalkan agar menjadi pribadi. Ya. Perilaku egois hanya ditinggalkan agar iri pun benar. Perilaku egois kesifatan individu atau hanya memikirkan. Dilanjutkan untuk yang kedua, jadi kita tuh ingin menjauhi sikap egois atau mungkin secara gampangnya itu lebih ke arah individualistik. Iya. Individualistik itu memikirkan diri sendiri, dimana kita nggak mau peduli, kita acuh kepada keadaan dan kondisi orang lain, dimana itu sangat bertentangan dengan karakter Kristus. Iya. Lalu untuk yang ketiga, apa perilaku yang ingin kami tingkatkan menjadi karakter Kristus? Kami secara spesifik memilih satu karakter Kristus yang paling menonjol, yaitu menjadi seorang pelayan di tengah masyarakat. Untuk menjadi seorang pelayan, artinya kita sadar kalau kita tuh beserta orang Yang lain dengar? harus dilayani. Kita sadar kalau kita tuh bisa juga menjadi berkat untuk orang-orang lain, bisa menjadi terang untuk sekitar kita. Untuk spesifiknya, kalau di rumah kita dengan berkeinginan untuk membantu orang tua, seperti misalnya orang tua pulang ke rumah habis kerja lelah, kita bantuin ambil barangnya. Lalu kalau untuk di sekolah, kita dengan inisiatif ya, gampangnya inisiatif membantu guru kita mengambil barang, atau peduli dengan teman yang kesulitan, kita langsung menawarkan bantuan untuk mengajari mereka. Lalu untuk di gereja, kita bisa menjadi petugas-petugas di gereja, menjadi pelayan, menjadi usher, itu mencerminkan karakter Kristus juga. Lalu untuk di masyarakat umum, ini juga lebih luas lagi, karena kalau di masyarakat umum kita tuh nggak tahu lawan kita siapa, kita nggak tahu siapa subjek kita yang untuk dilayani, orangnya beragam dan kita nggak bisa milih-milih. Dan untuk di masyarakat umum kita bisa melayani dengan misalnya orang minta tolong kita, minta petunjuk, kita berikan, atau sesimpel menjaga lingkungan kita, itu juga melayani seperti karakter Kristus. Oke, komitmen pribadi masing-masing. Untuk komitmen saya memilih untuk mau berserah kepada Kristus sepenuhnya. Oke. Saya sudah melakukan semaksimal saya, tapi pada akhirnya semua akan ditentukan oleh Kristus, jadi tidak perlu khawatir berlebihan. Iya. Komitmen pribadi deh, nggak apa-apa. Komitmen pribadi. Pribadi, ya. Ayo. Ya. Siap-siap kelompok kebaikan. Coba dengan jelas, dengan tegas. Belajar lebih baik dan mencoba hal-hal baru. Oh iya, inovatif ya. Jelasinnya berat. Meninggalkan hal yang buruk dan mencoba
Oke, baik. Terima kasih tepuk tangan yang meriah. Sekarang dengan cepat kelompok kebaikan. Kebaikan ya. Oke, kebaikan ya. Yang lalu biarlah berlalu. Ayo deh. Nanti masing-masing videonya dilihat ya. Untuk kebaikan tidak ada kata malu ya. Siap-siap kelemah lembutan. Ayo, silakan. Shalom semuanya. Salam. Kami dari kelompok kebaikan Boleh kita dengar? akan menjelaskan semua jawaban kami. Yang pertama, apa perilaku yang akan kami tinggalkan agar menjadi pribadi, menjadi cerminan karakter seperti Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Itu pertama adalah yang kita akan tinggalkan yaitu berkata kasar, Ya. terus rasis, Rasis. melawan orang tua, dan tidak bisa mengendalikan emosi kita sendiri. Ya. Lalu yang ketiga adalah apa perilaku yang akan kita tingkatkan agar menjadi cerminan karakter seperti Kristus di setiap tempat dan waktu. Contohnya rumah, sekolah, gereja, dan masyarakat umum. Jadi yang pertama yang di rumah adalah yang kita tingkatkan itu seringkali membantu mama dan papa kita saat mereka membutuh bantuan. Oke, amin. Lalu di sekolah adalah setiap PR yang dikasih guru kita akan kerjakan dan akan mengumpulkannya tepat waktu. Ya. Lalu kita akan, jika teman kita ada masalah, kita bantu. Lalu di gereja, kalau amang atau inang kita lagi khotbah, kita harus dengarkan dan tidak boleh pandangan kita terpicu sama HP kita. Ya. Dan di masyarakat umum, kita seringkali harus bergotong royong, dan kalau ada tetangga kita yang datang, kita harus ramah. Ya. Komitmen Komitmen pribadi. kita adalah Pribadi. komitmen pribadi dari saya adalah menjadi baik kepada semua orang. Komitmen saya ingin menjadi pribadi yang berubah dan berkata Tuhan. Komitmen saya akan menjadi orang yang selalu belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik. Oke. Saya adalah menjadi pribadi yang setia dan mengasihi semua orang. Oke, terima kasih. Diserahkan hak materinya ke Amang. Diserahkan ke Amang Silitonga. Sekarang maju kelompok kelemah lembutan. Ayo, siapa yang lemah lembut itu? Ayo deh, ayo. Ayo. Siap-siap kemurahan ya. Mantap. Ayo deh, ayo. 5 menit lagi nih. Ayo. Dipercepat deh ya, dipercepat ya. Kita support ya. Ayo, mulai deh. Oke teman-teman, tolong perhatiannya ya teman-teman. Oke, perkenalkan kami adalah kelompok dari kelompok lembutan ya. Kami akan Ya. mengonsentrasikan sebanyak jawaban kita semua yaitu hubungan satu kelompok dari Teman-teman, semua mendengar. 3, 2, 1, fokus. Oke, yang pertanyaan kedua itu apa perilaku yang ditinggalkan agar menjadi pribadi menjadi cerminan karakter seperti Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dari argumen dari kelompok kita itu yang pertama itu ada melawan orang tua. Nah, dan juga ada keras kepala. Tampaknya ini adalah hasil dari teman saya yang sebelah ini. Oh, ada juga jangan malas karena kita itu kadang tidak mau
mau mendengar omongan orang tua itu, jadi pencemooh, arogan, dan juga tidak jujur. Kalau misalkan kita itu kadang mengambil hikmat bapak. Kayak ada fakta gitu kayak. Amin. Apa perilaku yang ditingkatkan agar menjadi cerminan karakter seperti Kristus di setiap tempat dan waktu, rumah, sekolah, gereja, dan masyarakat umum. Yang pertama itu ada di rumah itu kita menjadi lebih peka dan terhadap orang tua kita itu jangan saat orang tua kita itu hanya meminta, tetapi sebelum dia meminta kita sudah harus kasih. Iya, bagus. Juga yang ada di sekolah kita itu harus datang tepat waktu di di sebelum jam bel sekolah itu tersebut, dan juga mengerjakan waktu secara tepat waktu. Dan juga di gereja, bila mana di gereja itu saat ibadah kita itu tidak boleh bermain HP dan kalau saat kita sangat boleh. Dan juga di masyarakat umum Oh iya, di sini ya. Oh iya, kalau di masyarakat umum kita membangun karakter juga terhadap tetangga. Misalkan kalau kita naik motor ke atau apa, ada tetangga kita lewat kita sapa lah minimal. Dan juga yang tadi komitmen dari setiap pribadi menjadi cerminan karakter Kristus atas tersebut. Komitmen. Jadi ini yang pertama. Komitmennya dari dulu. Kita dengar. Dan yakin dengan apa yang telah kita perbuat. Ya, kurang dalam. Ya, betul dulu. Kurang dalam. Ya. Lebih jelas ya. Ya. Bagus. Apa komitmennya? Di bidang apa? Konsisten, jelas, bagus. Kita harus konsisten dengan apa yang kita perbuat. Kadang-kali anak muda zaman sekarang tidak yakin dengan apa yang dia perbuat. Jadi kita harus menanamkan keyakinan itu agar kita berguna di kalangan masyarakat. Oke. Ayo lanjut. Kemurahan. Selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan. Bagus. Komitmen saya adalah menjadi seseorang yang disiplin, jujur dan taat aturan, supaya dapat membentuk karakter agar dapat meningkatkan diri dalam Kristus. Iya. Komitmen saya adalah di setiap tindakan saya lakukan, saya akan mencurahkan kedisiplinan serta pertanggungjawaban. Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Sekarang maju kemurahan, ya. Dengan cepat ya, waktu kita sudah melewati sedikit. Bagus. Bertobatlah. Yang lalu kan berlalu. Ayo, dengan cepat. 3, 2, 1, mulai. Boleh dekat. Diskusi dari kelompok kami dari kelompok kami Kemurahan. Iya. dari soal nomor 2, apa perilaku yang ditinggalkan agar menjadi pribadi menjadi cermin karakter seperti Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ayo kita dengarkan adik-adik semua. Yaitu yang ditinggalkan adalah tinggi hati, berbohong, malas dan tinggi hati. Iya. Terus ada soal nomor 3. Apa perilaku yang ditinggalkan agar menjadi cermin karakter seperti Kristus di setiap tempat dan waktu, rumah, sekolah, gereja dan masyarakat umum. Iya. Baik, untuk nomor 3 yang pertama ada di rumah, yaitu rutin mengajak anggota keluarga untuk melakukan berdoa bersama. Oh, bagus. Yang kedua di sekolah. Di
Ya. sekolah, kita dapat menjadi contoh yang baik bagi teman-teman agar Ya. mereka bisa mengikuti perbuatan baik yang kita lakukan. Ya. Yang ketiga, masyarakat umum, kita dapat saling tolong-menolong antar warga tanpa memandang latar belakang mereka sama sekali. Lalu yang keempat, di gereja kita dapat tertib saat beribadah. Itu nomor 1. Komitmen. Komitmen setiap pribadi menjadi cermin karakter Kristus atas Kesabaran ya. di atas. Jadi yang pertama Pribadi. Ayo sebutkan komitmen pribadi aja. Pribadi. Komitmen saya adalah semakin besar kemuliaan Tuhan dalam diri saya. Oke. Amin. komitmen saya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yes. Lalu komitmen saya mau belajar berubah sikap dan tindakan negatif menjadi positif. Bagus. Belajar. Komitmen saya akan menjadi pribadi yang lebih baik dan menggunakan HP untuk berhati. Ya. Komitmen saya menjaga sikap hormat dimanapun saya berada. Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Serahkan hasilnya. Ini kelompok DPS ini. Lanjut. Kesabaran. Boleh serahkan ke Amang Selitonga. Lagi santai kawan. Hai sahabat. Boleh kita dengar? Ayo. Shalom, selamat sore semuanya. Jadi Shalom. dari kelompok kesabaran ini membagikan hasil diskusi kami kepada teman-teman semuanya. Jadi dimulai dari pertanyaan yang pertama, perilaku apa yang ingin ditinggalkan supaya lebih mencerminkan perilaku Kristus. Nah, pertanyaan ini akan dijawab Ya. oleh Franz dan Andrew. Oke. Pertama ada kesombongan. Kesombongan bisa mengarahkan kepada superioritas di mana kita tidak mendengarkan nasihat orang lain. Iya. Lalu ada kemalasan yang membuat di kepala kita itu hanya ada rencana dan tidak ada tindakan. Selain dari dua itu, kemudian ada sikap yang harus ditinggalkan seperti bersaksi dusta tentang teman-teman kita, misalkan kita menjelek-jelekan teman-teman kita. Dan terakhir itu ada iri, karena mungkin kalau iri ini setiap teman kita punya barang baru, kita Iya. merasa iri, terus sehingga kita merasa orang tua kita memiliki barang ini. Terus yang ketiga ada perilaku yang ditingkatkan akan agar menjadi cerminan karakter seperti Kristus di setiap perjalanan waktu, seperti sikap peduli dengan sesama, Sukacita, ya. rumah itu jujur pada orang tua. Oke, selanjutnya untuk di lingkungan sekolah itu ada menghormati sesama. Contohnya ketika kita sedang berteman di lingkungan sekolah, kita tuh harus berteman dengan semuanya, jadi tidak boleh berbeda-beda. Iya. Lalu untuk di lingkungan gereja itu ada Boleh kita dengar? dalam mengikuti ibadah. Contohnya ketika kita sedang mendengarkan khotbah di ibadah hari Minggu, fokus kita tuh harus tertuju kepada khotbah tersebut. Jadi jangan fokus kepada HP kita atau juga ngobrol dengan teman kita. Lalu selanjutnya ada komitmen. Jadi untuk komitmen saya ingin belajar dan berubah agar dapat menjadi lebih baik dan dapat menjadi terang dimanapun saya Oke. berada. Wow. Komitmen saya adalah saya lebih baik lagi dari sebelumnya dan impian saya akan tercapai. Saya akan mencoba untuk lebih menghormati orang tua saya. Komitmen saya adalah mengikuti perkataan Roh bukan daging. Wow, tepuk tangan dulu nih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Serahkan materinya ke Amang Silitonga ya. Silakan maju sekarang kelompok kesabaran ya. Sukacita ya. Sukacita. Kedua dari terakhir. Terakhir ya. Ayo. Shalom semuanya, selamat sore.
Dari Kita pertanyaan dengar. kedua, apa perilaku yang ditinggalkan agar menjadi pribadi menjadi cerminan karakter seperti Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Dari hasil diskusi kami akan meninggalkan perilaku yang melanggar ke-10 hukum Taurat seperti mencuri, berdusta, sifat iri dengki, sifat berbohong, sifat lainnya yang melanggar hukum Taurat. Yang kedua itu ada sifat egois, jadi mengurangi sifat egois kita terhadap orang lain. Nah, selanjutnya apa perilaku yang ditingkatkan agar menjadi cerminan karakter seperti Kristus di setiap tempat dan waktu? Jadi berdasarkan hasil diskusi kami, Ayo. Oke, jadi berdasarkan hasil diskusi kami, di rumah melakukan ibadah pagi bersama keluarga masing-masing. Ya. Terus di sekolah kita juga dapat melakukan renungan pagi di kelas. Terus di gereja kita dapat bersaksi di hadapan Tuhan serta fokus terhadap isi khotbah yang disampaikan oleh pendeta. Terus selanjutnya masyarakat umum kita dapat menyebarkan firman Tuhan misalnya di sosial media. Komitmen pribadi? Nah, komitmen pribadi kalau untuk saya sendiri, saya akan berdoa dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan Allah sehingga semakin besar kemuliaan Allah di dalam diri saya. Lalu komitmen saya yaitu mau belajar berubah untuk lebih baik dari setiap cobaan atau hambatan yang dilalui dan meninggalkan sifat lama saya. Lalu komitmen pribadi saya akan menjadi saluran berkat untuk orang lain dan pembelajaran yang saya pelajari selama ini dan akan saya salurkan kepada orang lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok kesetiaan. Udah lapar ya. Lapar deh. Wih, Mister di depan. Apa? Ayo. Salam. Kita dengar terakhir. Kita dengar. Kami akan mempresentasikan diskusi kami. Ya. Apa perilaku yang ditinggalkan agar menjadi pribadi cerminan karakter seperti Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Berdasarkan diskusi kami menjawab yaitu meninggalkan sikap keras kepala seperti tidak mau mendengar saran dan masukan dari orang lain. Iya. Kedua, menghilangkan sikap arogan seperti merasa diri sendiri itu paling hebat. Dan yang ketiga itu menghilangkan sikap superior dan tidak merendahkan orang lain. Dan yang ketiga, apa perilaku yang ditingkatkan agar menjadi cerminan karakter seperti Kristus bisa jadi tempat dan waktu. Yang pertama itu di rumah, kami akan hormat dan taat akan perintah orang tua. Lalu untuk di sekolah itu menghormati guru dan menaati setiap aturan yang ada di sekolah. Dan yang ketiga yaitu gereja, aktif dalam pelayanan di gereja dan menghormati di masyarakat umum, menciptakan ketentraman di lingkungan sekitar. Dan untuk yang Pribadi. komitmen pribadi, untuk diri saya sendiri saya berkomitmen untuk hidup di dalam pimpinan kasih yang kudus dan mau berubah menjadi lebih baik. Oke, lanjut. Komitmen saya pribadi adalah menjadi garam dan dunia dimanapun kita berada. Bagus. Komitmen pribadi saya mau berubah menjadi lebih baik dan menerima perubahan, tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri tetapi juga mengandalkan dan berserah kepada Tuhan. Komitmen saya ingin menjadi pantulan cahaya dengan cara memberitakan betapa besar kasih karunia Tuhan. Oke, terima kasih.